Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu beri kita kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan puasa ini dengan baik, selesai dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, salah satu keistimewaan bulan Ramadan itu adalah di dalam bulan Ramadan ada Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di dalam bulan Ramadan itu telah diturunkan Al-Quran. Saudaraku, ketika menyebut kata Al-Quran, itu artinya bisa saja yang dimaksud itu adalah Al-Quran 30 juz. Ketika menyebut kata Al-Quran, itu artinya bisa juga yang dimaksud itu adalah satu surat. Ketika menyebut Al-Quran, itu juga bisa berarti satu ayat. Dan bahkan ketika menyebutkan kata Al-Quran, bisa saja itu yang dimaksud adalah satu huruf. Jadi penyebutan kata Al-Quran bisa bermakna 30 juz, satu surat, satu ayat, dan satu huruf. Penyebutan yang berbeda ini atau persepsi atau pemaknaan terhadap kata-kata Al-Quran dengan kriteria atau kategori yang berbeda itu tentu saja itu bagian dari istimewaan Al-Quran. Saudara-saudara, di dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda seperti ini, la taqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lam harfun wal mim harfun al harfu hasanatun wal hasanatu asyru amsalih. Jangan pernah kita berpendapat bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim dan satu mim, dan mim satu huruf. Al harfu hasanatun, satu huruf itu dinilai satu kebaikan. Wal hasanatu asyru amsalih, satu kebaikan dihargai oleh Allah dengan 10 kali lipat. Saudaraku, pernyataan Kanjeng Nabi ini seperti menginformasikan pada kita bahwa Al-Quran itu tidak hanya utuh 30 juz, tapi bahkan hurufnya pun itu dianggap sebagai Al-Quran, dan satu huruf saja itu sudah berharga dan bernilai bahkan 10 kali lipat. Kita tidak dapat menyatakan, mengeluarkan pendapat lain kecuali bahwa begitu istimewanya Al-Quran, begitu spesialnya Al-Quran, begitu mukjizatnya Al-Quran, sehingga satu huruf saja itu bernilai. Saudara-saudaraku yang saya hormati, di sisi yang lain Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga menyatakan seperti ini, Bari'ul Quran syafi'un yaumal qiyamah li ashabi. Bari'ul Quran syafi'un yaumal qiyamah li ashabi. Bahwa pembaca Al-Quran kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat, pertolongan bagi pembacanya. Saudaraku, pernyataan Kanjeng Nabi ini juga seperti menegaskan bahwa sekedar membaca saja itu membaca, belum memahami, belum menafsirkan, menulis, menyebarkan, mempublikasikan, dan seterusnya. Baru sebatas membaca saja itu
Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi sudah betul-betul memberi penghargaan yang spesial banget. Satu huruf dihargai 10 kali lipat kebaikan. Belum nanti kalau bagi pembacanya kelak di akhirat, dia akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran. Dia akan di syafaat, akan mendapatkan syafaat pertolongan. Istimewa banget Al-Quran dengan sekedar membacanya saja. Saudaraku, itu baru membaca, belum lagi nanti menulis, belum lagi nanti itu menafsir, memaknai, memahami. Dalam sebuah kesempatan Kanjeng Nabi pernah bersabda atau memerintahkan, menginstruksikan kepada para sahabat seperti ini kalimatnya. La taktubu anni ghairal Qur'an. Janganlah kalian menulis selain dari aku kecuali Al-Quran. Pernyataan ini disampaikan oleh Kanjeng Nabi pada saat sejumlah sahabat berusaha menulis, mencatat semua pernyataan, semua komentar, semua omongan Kanjeng Nabi. Ketika semua pernyataan omongan Kanjeng Nabi dicatat, ada kekhawatiran campur aduk antara Al-Quran dan yang bukan Al-Quran, sehingga Kanjeng Nabi mewanti-wanti agar beda antara Al-Quran dan yang bukan Al-Quran. Penulisan Al-Quran itu perintah Nabi, la taktubu anni ghairal Quran. Janganlah kalian menulis dari aku, tentang aku, selain Al-Quran. Dengan kata lain, catatan-catatan yang ada pada saat Kanjeng Nabi masih hidup berupa manuskrip, catatan-catatan seperti peta atau seperti hieroglif atau apapun itu, dengan pernyataan ini sepertinya hanya menyisakan pasti itu adalah Al-Quran. Terbukti pada saat di tarikh, di sejarah dokumentasi Al-Quran, di tarikh tadwinul Quran, itu kisahnya seperti ini kira-kira. Sahabat Umar memerintahkan kepada semua orang untuk mengumpulkan Al-Quran. Ada satu sahifah, ada satu lembaran atau beberapa lembar tulisan-tulisan tentang Al-Quran yang berada di rumah Hafsah. Hafsah itu janda Kanjeng Nabi, putri Sayyidina Umar. Di sana Siti Hafsah seperti enggan untuk menyerahkan lembaran-lembaran itu. Tetapi kemudian di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, lembaran-lembaran yang tersimpan di rumah Siti Hafsah, putri Sayyidina Umar, janda Rasulullah, berhasil dikumpulkan. Di sana ada catatan-catatan, lembaran-lembaran yang berisi Al-Quran. Itu artinya bahwa dari dulu Al-Quran yang pada awalnya hanya berada di memori, hafalan para sahabat, dan ada sejumlah sahabat yang memang memorinya lemah, hafalannya lemah, dan kemudian memberikan catatan-catatan. Itu oleh Kanjeng Nabi, la taktubu anni ghairal Quran. Kalian jangan menulis selain dari aku tentang kalian jangan menulis tentang aku selain dari Al-Quran. Itu artinya di zaman Kanjeng Nabi masih hidup, Al-Quran sudah dicatat oleh sejumlah sahabat yang memang kepeduliannya hanya dengan tulis menulis. Nah, belakangan di zaman Sayyidina Utsman nanti dokumen-dokumen, tulisan-tulisan yang tercecer itu dikumpulkan dan lalu dibukukan menjadi sahifah, menjadi mushaf Utsman. Itu artinya Al-Quran yang pada awalnya diturunkan di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Pada saat diturunkan itu dia berupa hafalan, berupa memori, berupa sesuatu yang hanya suara. Lalu kemudian di zaman Sayyidina Utsman dibukukan, ditadwin, didokumentasikan, diarsipkan. Saudara-saudara yang saya hormati,
Al-Quran dengan segala keistimewaan dan kemu'jizatannya itu membacanya menjadi berpahala, mencatatnya juga menjadi berpahala, apalagi yang lain memahaminya, menafsirkannya, mendokumentasikannya, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini dapat membaca Al-Quran secara utuh, penuh, khatam 30 juz, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Al-Quran di tengah-tengah bulan Ramadan tahun ini. Semoga demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.